Halo? Ya, Bu. Ya, dilanjutkan saja ya ininya presentasinya. Silahkan. Halo, Ya, Bu. Aisinta. Ini saya suara Ibu kedengeran nggak sih ya? Kedengaran, Ibu. Ya, baik. Silakan dilanjutkan untuk kelompok yang selanjutnya. Saya mohon maaf ya kalau putus nyambung karena koneksinya lagi jelek di saya. Mangga silakan. Baik, Bu. Baik, kelompok berapa yang tampil hari ini? Kelompok 8 Kelompok dan 8 9, ya? Bu. Iya. Iya. Sudah ada kelompok 8? Sudah hadir? Hadir, Udah, Bu. Bu, saya sendiri. Oh iya iya. Mangga silakan Karisma dimulai saja. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya dari kelompok 8 beserta teman-teman yang lainnya akan mempresentasikan mengenai materi pendapatan nasional yang dibuat dengan media pembelajaran audio. Sebelumnya saya perkenalkan. Boleh langsung di-share aja nggak itunya? Perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Oh ya, oke. Ada di itu juga soalnya. Anggotanya itu tadi dari pertama saya sendiri, kedua ada Farik, ketiga ada Citra, yang keempat ada Lintang, lalu ada Eka Gita, dan yang terakhir ada Ricky Firmansyah. Boleh langsung aja Rik di-share. Oke, tunggu sebentar. Sudah terlihat? Sudah muncul, Mas? Udah muncul. Baik teman-teman, silakan disimak. Didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi di Pocana, podcast calon sarjana. Pada kesempatan kali ini, Pocana akan berbicara mengenai pendapatan nasional yang tentunya dibahas oleh beberapa narasumber dengan berbagai bahasanya, mulai dari definisi, konsep, metode, tujuan, sampai ke klasifikasinya. Penasaran kan? Harus dong, soalnya kan ini dibahas oleh podcast calon sarjana secara mendalam, seperti perasaan cinta Pocana kepada para pendengar sekalian. Gak sabar kan? Yuk langsung aja. Skuy! Oke, gimana nih? Udah siap belum dengerin penjelasan tentang pendapatan nasional? Sebelumnya, kenalin dulu. Saya Pramesti Citra yang akan membahas mengenai definisi pendapatan nasional. Sering banget nih kita dengar kata pendapatan nasional. Apalagi buat anak IPS atau ekonomi. Pendapatan nasional udah hatam sih. Oke, lanjut aja kita bahas. Konsep pendapatan nasional dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris pada tahun 1665 yang bersamaan dengan lahirnya political arithmetic. Sir Petty menulis tentang metode menghitung populasi dan social income. Teori ini kemudian ditentang karena tidak menyertakan perubahan daya, sumber daya, populasi, dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan. Maaf, Ibu dan teman-teman, saya sharekan ulang ya, karena gambarnya pecah-pecah ya. Oh iya ya, silakan.
Enggak. Pengertian Nah, sip. pendapatan nasional pada akhirnya berubah seiring perkembangan zaman. Saat ini, pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Pengertian pendapatan nasional ini juga bisa didefinisikan nih sebagai jumlah total hasil produksi nasional yang dapat dihasilkan oleh semua anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Dari penjelasan mengenai definisi tadi, ada 3 poin nih yang harus banget kita perhatikan. Yang pertama, nilai total hasil suatu produksi akhir, barang dan jasa. Artinya, nilai yang dihitung adalah nilai akhir barang dan nilai jasa. Yang kedua, suatu perekonomian. Ini dapat menjelaskan batasan penduduk dari suatu negara. Dan yang terakhir, adanya periode. Hal ini menjelaskan bahwa batasan perhitungan setiap periode umumnya adalah 1 tahun. Pengertian pendapatan nasional juga dapat dilihat melalui 3 pendekatan loh. Yang pertama, ada pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan, dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang ini, pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, atau niaga. Dan yang terakhir, ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu. Cara untuk pendekatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah perubahan dari pelaku kegiatan ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang telah dikurangi oleh nilai impor. Oke, nah segini aja nih penjelasan yang saya sampaikan. Gimana? Udah mulai paham kan tentang pengertian pendapatan nasional? Harus paham sih. Oke, biar makin paham soal pendapatan nasional, langsung aja nih bakal dijelasin oleh narasumber selanjutnya. Ciaukun! Oke, setelah tadi kalian tahu apa itu definisi dari pendapatan nasional, kali ini saya Farik Irhamudia dengan NIM 1904460 akan membahas mengenai konsep dari pendapatan nasional yang terdiri dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Hah? Apaan tuh singkatan semua? Langsung aja deh dibahas biar gak penasaran ya sobat. Skuy!
Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara. GDP menggunakan konsep geografis atau wilayah. Jadi, warga negara asing atau WNA yang tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu juga dihitung untuk mendapatkan data GDP ini. Contohnya, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, maka pendapatannya akan dihitung ke dalam GDP-nya Indonesia. Jadi, rumus dari GDP ini adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product, adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya yang tinggal di luar negeri. Dengan rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Aku ulangi sekali lagi ya, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Seperti itu ya sobat. Yang berikutnya ada NNP atau Net National Product, yang merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan dalam proses produksi. Jadi intinya NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP ini adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Kalau mau tahu rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan ya sobat. Yang keempat ada NNI atau Net National Income, yaitu nilai NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung. Jadi rumusnya itu seperti tadi ya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lalu apa sih pajak tidak langsung itu? Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya, ketika kamu makan di restoran, kemudian di bill tersebut ada tulisan PPN. Pajak tersebut bisa kamu yang bayar, bisa juga dibayarkan oleh restorannya, begitu. Berikutnya ada PI atau Personal Income, adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Besarnya PI adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang telah dibagikan, dan ditambah dengan transfer payment pemerintah. Sehingga rumusnya adalah PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, juga ditambah pajak perseroan. Begitu ya sobat. Yang terakhir adalah DI atau Disposable Income, yakni pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI adalah PI setelah dikurangi dengan pajak langsung. Jadi rumusnya itu seperti tadi, DI sama dengan personal income dikurangi pajak langsung. Lalu apa sih pajak langsung itu? Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan seseorang, begitu ya sobat. Alright, itu tadi pembahasannya mengenai konsep dari pendapatan nasional sobat. Gimana? Meskipun banyak rumusnya, apakah sudah paham? Harus dong. Oke, that's all dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Let's check it out. Hai sobat, bagaimana? Masih semangat kan untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya? Sekarang kita akan membahas mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Karisma Yusufia Irunisa yang akan membantu kalian dalam memahami materi yang telah disebutkan sebelumnya. Oh iya sobat, tahu nggak sih ada berapa metode penghitungan pendapatan nasional yang biasa digunakan? Yaps, betul sekali. Ada 3. Mari kita simak pembahasannya.
metode pendekatan produksi atau production approach. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungannya hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah Qn dikali Pn. Dengan Y merupakan pendapatan nasional, P1 merupakan harga barang ke-1, Pn harga barang ke-N, Q1 merupakan jenis barang ke-1, Qn merupakan jenis barang ke-N. Yang kedua, ada metode pendekatan pendapatan atau income approach. Apa sih bedanya sama metode pendekatan produksi? Berbeda dengan metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Hal tersebut meliputi upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, W merupakan pendapatan bersih dari sewa, R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, dan I merupakan pendapatan dari bunga, serta P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah sobat, yang terakhir ada metode pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Hal ini meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, serta ekspor neto atau nilai ekspor. Dari komponen tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan consumption atau konsumsi rumah tangga, I merupakan investment atau investasi, dan G merupakan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, serta X merupakan ekspor dan M merupakan impor. Nah sobat, dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional tersebut dapat membantu suatu negara untuk menentukan besaran pendapatan nasional di negara tersebut. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, untuk memantapkan materi yang disampaikan sebelumnya, Sobat Potkana perlu nih untuk melakukan latihan soal secara mandiri. Semangat terus ya, tetap jaga kesehatan, dan selalu ingat bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah usaha. Selamat mencoba! Halo semuanya, gimana nih? Udah pada siap kan untuk mendengarkan materi selanjutnya? Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu pendapatan per kapita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Ardeliza Hadiati. Buat yang belum tahu nih atau masih bingung sama materi pendapatan per kapita, yuk simak penjelasan berikut ini. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita
didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Apa sih tujuan kita untuk mengetahui pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita ini berperan sebagai tolak ukur perekonomian, khususnya kesejahteraan dan pembangunan. Dengan mengetahui cara menghitung pendapatan per kapita, kita akan bisa melihat proyeksi pendapatan rata-rata yang diperoleh masing-masing individu di sebuah negara. Maka, hal ini akan memudahkan proses perencanaan, khususnya di bidang perekonomian dan pembangunan, untuk membuat sebuah negara menjadi lebih maju. Nah, semakin besar pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Nah, sebaliknya nih, semakin kecil pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. Untuk menghitung pendapatan per kapita, kamu perlu mengetahui data PDB dan PNB suatu negara terlebih dahulu. PDB adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama periode tertentu. Sementara PNB adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto di luar negeri. Artinya, PNB adalah seluruh nilai produk berupa jasa dan barang yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk yang berada di luar negeri. Tapi biasanya besaran pendapatan per kapita itu selalu merefleksikan terhadap PDB per kapita. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. GDP per kapita sama dengan GDP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Nah, kalau GNP-nya, GNP per kapita sama dengan GNP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Nah, demikian penjelasan mengenai pendapatan per kapita. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat dipahami ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja yuk ke narasumber selanjutnya. Hai Sobat, sebelumnya perkenalkan saya Eka Gita Agustiani dengan NIM 1904940. Setelah tadi mendengarkan pembahasan mengenai definisi dan rumus perhitungan pendapatan per kapita, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai tujuan perhitungan pendapatan nasional serta manfaat dan keterbatasan dari perhitungan pendapatan nasional. Lalu, apa saja sih tujuan dari menghitung pendapatan nasional itu? Tujuan menghitung pendapatan nasional yang pertama, untuk mengetahui dan menilai kemajuan atau pertumbuhan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau kemajuan ekonomi suatu negara. Ketiga, untuk mengetahui taksiran atau estimasi nilai barang dan jasa secara akurat. Dan yang keempat, sebagai alat bantu dalam membuat rencana dan rancangan pembangunan nasional. Selain adanya tujuan dari menghitung pendapatan nasional, ada juga manfaat dari menghitung pendapatan nasional. Manfaatnya yaitu 1. Dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara. Yang kedua, mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Ketiga, mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. 4. Dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan ekonomi pemerintah. 5. Dapat membandingkan keadaan ekonomi dari waktu ke waktu. 6. Dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Dan yang ketujuh, dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Ada pula keterbatasan dari perhitungan pendapatan nasional, yaitu 1. Hanya mencatat kegiatan ekonomi formal. Dan yang kedua, tidak memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan. Nah Sobat, itu dia pemaparan mengenai tujuan perhitungan pendapatan nasional serta manfaat dan keterbatasan dari perhitungan pendapatan nasional. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Riki Firmansyah akan menyampaikan kelanjutan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klarifikasi perekonomian Indonesia yang mencakup sektor primer, sektor sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah sektor primer. Sektor primer mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang utamanya adalah mengekstraksi bahan baku. Contohnya pertambangan, perikanan, dan pertanian. Ekonomi tradisional biasanya mengandalkan bergantung kepada sektor primer. Kemudian, ketika ekonomi dan teknologi berkembang, perekonomian menuju industrialisasi. Beragam manufaktur mulai tumbuh. Yang kedua adalah sektor sekunder. Sektor sekunder terdiri dari aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sektor ini umumnya mengacu pada aktivitas oleh beragam perusahaan manufaktur seperti makanan, minuman, mobil mainan, mobil, dan pakaian. Selain manufaktur, industri konstruksi juga masuk kategori ini. Pemanufaktur mengolah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Misalnya, boksit dapat diolah menjadi aluminium dan kemudian digunakan untuk produksi mobil. Pada awalnya, industri manufaktur berkembang dari bisnis rumahan yang padat karya, namun seiring dengan perkembangan teknologi, mereka beralih ke padat modal dengan mengandalkan berbagai mesin canggih. Peralihan ini memungkinkan pemanufaktur memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Mereka mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga adalah sektor tersier. Sektor tersier mencakup sektor yang menyediakan jasa bagi konsumen dan bisnis lain, contohnya retail, asuransi, transportasi, pariwisata, dan perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Pocana, jadi gimana nih setelah pembahasan podcast kali ini tentang pendapatan nasional? Apakah reaksi kalian jadi, oh begitu ternyata, atau masih, gimana? Mungkin sekian saja pembahasannya pada episode kali ini. Jangan lupa di like dan di share ya sobat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Pocana, podcast calon sarjana. Ya, teman-teman, itu tadi pembahasan materinya. Selanjutnya langsung ke tutorialnya aja kali ya. Bisa langsung di-share screen, Rick. Tunggu sebentar ya. Ya. Sudah muncul teman-teman? Sudah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramesti Citra dengan NIM 1901366. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan media pembelajaran audio dengan menggunakan aplikasi Anchor. Langkah pertama untuk membuat media pembelajaran ini adalah mencari dahulu materi yang akan disampaikan. Nah, karena saya akan menyampaikan mengenai definisi pendapatan nasional, jadi dicari dulu pendapatan nasional itu apa.
Ini udah ada ya. Setelah itu, materi yang didapat saya rangkum berupa naskah podcast sebagai alat bantu nanti dalam pembuatan podcast yang bentuknya seperti ini. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat media pembelajaran audio menggunakan platform Anchor FM. Nah, langkah pertama bisa langsung mulai rekaman saja. Untuk melakukan rekaman di platform Anchor FM, pertama-tama kita harus login menggunakan email yang sebelumnya sudah didaftarkan. Apabila kalian adalah pengguna baru, maka kalian harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik tombol sign in. Kebetulan saya sudah membuat akun sebelumnya, jadi tinggal login saja. Saya login menggunakan Google, jadi tidak perlu memasukkan kata sandi ya teman-teman. Nah, selanjutnya pilih email yang akan digunakan dalam Anchor FM. Oh ya teman-teman, Anchor FM ini menurut saya merupakan platform yang paling mudah digunakan bagi pemula. Fiturnya yang beragam tidak menjadi alasan kita bingung untuk membuat recording audio di platform ini. Nah, setelah login, muncul halaman dashboard dari Anchor FM. Karena sebelumnya saya sudah membuat podcast dan menguploadnya, maka di sini terpampang histori pembuatan sebelumnya. Karena kita ingin membuat recording baru, maka opsi yang kita pilih yaitu new episode di ujung kanan atas. Nah, selanjutnya tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini apabila kita ingin membuat rekaman langsung, maka kita bisa pilih opsi record. Dan kalau teman-teman sebelumnya sudah merekam di HP atau perangkat lainnya, ini bisa juga diupload ya di menu library yang warna ungu ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sudah muncul, karena di sini saya sudah melakukan recording sebelumnya, maka selanjutnya saya akan langsung mengattach file audio ke dalam bilah penyusunan tiap episode yang akan disusun di sebelah kanan itu ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan background audio di tiap episode recording yang sudah kita buat. Nah, langsung saja di sini saya akan memilih beberapa audio yang akan saya attach ke dalam bilah episode yang akan disusun. Nah, teman-teman, kalau audio yang kita buat sudah ditambahkan background itu, terlihat ada tanda notasi nada di ujung kiri atas bilah episodenya ya. Dan kalau belum, tidak ada, bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, yang sudah saya attach itu sudah diberikan background, beda dengan yang belum, tidak ada notasi nadanya. Untuk background suaranya sendiri, kita bisa pilih sesuai dengan keinginan. Sarannya, pilihlah background yang sesuai dengan tema podcast yang sedang kalian buat. Ada beberapa tema yang dapat kalian bisa pilih. Saya sendiri memilih tema cheerful agar suasana belajarnya pun lebih bersemangat. Kemudian langsung saja kita attach beberapa file yang akan dijadikan menjadi satu kesatuan podcast yang utuh. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa menyusun tiap episodenya ya, dan susunannya pun bisa diatur di dalam bilah penyusunan tiap episodenya dengan mengklik tahan geser part audio yang ingin dipindahkan penempatannya. Oh ya, kita juga bisa melakukan preview terlebih dahulu agar apabila ada ketidaksesuaian dalam audionya dapat kita edit kembali. Dan teman-teman jangan khawatir apabila dalam part episode yang telah direkam terdapat kesalahan di tengah-tengah pengucapan, bisa juga loh diedit audio dan dipotong sesuai dengan keinginan agar part yang salah tadi tidak terbawa dalam audio podcast nantinya. Nah, selanjutnya kita apabila sudah selesai langsung bisa diklik save audio, save episode maksud saya. Nah, tampilannya nanti akan ada opsi untuk menyimpan draft pembuatan podcastnya dan menguploadnya. Tetapi sebelumnya kita harus membeli judul pada podcast yang kita buat serta menulis deskripsinya. Nah, di sini kita tulis saja tutorial ya, dan deskripsinya bebas teman-teman nanti mau pakai apa di podcast yang kalian buat. Kalau misalnya kalian mau pakai platform Anchor ini.
Oh ya, karena sistem dalam kelompok saya ini pengumpulannya di 1 orang, maka saya akan mendownload file audio podcastnya. Nah, untuk mendownload audio podcastnya, kita harus menguploadnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan contoh podcast yang sudah saya upload saja sebelumnya. Tampilannya nanti akan seperti ini ketika saya pilih episode ya. Ini saya pilih dulu episode. Nah, di situ ada metode penghitungan pendapatan nasional. Nanti saya mau langsung mendownload itu saja. Tampilannya nanti akan seperti ini ya. Lalu klik saja langsung download episode. Kemudian nanti bentuk file dari hasil downloadannya itu akan berbentuk seperti musik gitu, dan ini sangat mudah di downloadnya dan ukuran file audionya cukup kecil ya. Jadi apabila teman-teman akan membuatnya di HP atau perangkat lainnya selain laptop, tidak akan memakan space memori yang kalian punya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman. Seperti memutar musik yang ada di laptop kalian. Nah, kayak gini. Mudah bukan? Dari sini kita bisa langsung play dan kirim deh. Mungkin cukup tutorial yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Farik Ramudia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengedit audio dengan Adobe Audition. Pertama kita masuk ke dalam aplikasinya, yaitu Adobe Audition CC. Nah, di sini tampilannya pertama akan seperti ini. Untuk memulai kita cek file new, lalu multi-track session, dan tulis nama filenya nanti akan menjadi seperti apa. Di sini saya tulis podcast, lalu klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ ada tanda folder seperti itu untuk menambahkan media. Pertama, cantumkan seluruh media yang ingin dimasukkan, media audio tentunya. Nah, tunggu sebentar. Kita perhatikan di sini banyak track-track audio begitu ya, yang nantinya bisa dimasukkan oleh setiap audio yang sudah kita rekam sebelumnya begitu. Dari setiap track audio ini bisa diisi dengan satu audio begitu ya teman-teman, dan setiap tracknya itu yang diisi oleh satu audio tersebut bisa disesuaikan gitu. Dan sebelum memasukkannya bisa dicek terlebih dahulu suaranya apakah sudah benar atau tidak, lalu masukkan yang mau di-tag ke podcast. Nah, setelah dimasukkan, klik yang track kedua untuk memasukkan audio yang kedua tentunya. Insert into multi-track podcast, lalu tinggal digeser saja hingga ke bagian pas di, nah saat ada garis itu. Setelah audio satu selesai, lalu langsung dilanjut oleh audio yang kedua, maksudnya begitu. Nah, digeser saja untuk melihat dan mengecek apakah audionya sudah masuk atau belum, lalu masukkan audio yang berikutnya seperti tadi caranya. Geser lagi. Nah, masukkan lagi audio berikutnya dengan cara yang sama. Geser lagi. Sampai ke garis potongan itu, artinya itu berlanjut dari yang sebelumnya. Nah, masukkan lagi audio yang baru. Lagi, oke. Audio lagi yang baru. Geser lagi. Oke. Oh, kelebihan. Balik lagi. Oke. Di garis itu. Audio yang baru lagi yang ke-5 berarti sekarang. Klik dulu track yang ke-6, lalu masukkan audio yang ke-5, digeser. Nah, lalu
masukkan audio ke-6 di track ke-7 tentunya. Nah ini file formatnya berbeda, maka akan muncul pemberitahuan seperti tadi. Tapi teman-teman tenang saja, tinggal klik OK, maka formatnya akan menyesuaikan dengan format yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Jadi tidak usah panik, begitu gak usah. Yang digeser. Nah, terakhir setelah semua audio podcastnya sudah, tinggal masukkan bagian ending. Saya sudah membuat bagian ending. Klik track 8 dan masukkan bagian ending, tinggal ditarik. Nah, garis tepat di garis itu. Nah, teman-teman boleh dicek dulu mungkin sini apakah sudah benar audionya berurutan atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berikutnya teman-teman bisa langsung memajukan. Nah, di sini juga teman-teman boleh diperhatikan ya. Ini aplikasi bukan hanya sekedar menggabungkan, namun bisa juga menyesuaikan suaranya pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga. Atau balance suaranya begitu. Merupakan pendapatan bersih dari sewa, kurang R merupakan enak didengar, bisa pendapatan dari disesuaikan upah, gitu. gaji, Yang saya dan lainnya, seperti ini. dan I merupakan pendapatan dari Tinggal bunga, digeser saja, serta P disesuaikan mana merupakan yang pendapatan sampai dari suara keuntungan itu enak perusahaan didengar begitu dan ya, usaha teman-teman. perorangan. Nah, apabila sudah selesai, klik stop saja, lalu klik file, export, multi-track mixdown, enter session karena semuanya ya, lalu klik di sini formatnya. A few moments later. Kali ini kita akan mencoba mempublish di YouTube. Caranya di sini seperti ini ya. Klik karena video, lalu upload, select files, dan pilih file video yang akan di upload begitu ya. Di sini saya sudah nyimpan di Premiere Pro. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini judulnya silahkan masukkan mau apa judulnya. Di sini saya masukkan Pocana, podcast calon sarjana ya, dengan episodenya pendapatan nasional. Gitu ya. Berikutnya diisi deskripsinya, apakah akan isi tentang keterangan mata kuliahnya atau kelompoknya siapa saja dan seperti apa isi videonya gitu. Bisa diisi gitu ya sesuka hati dan sesuka kalian gitu. Ini kami kelompok 8 dengan media audio. Oh, tipe maaf. Sini ada Eka Gita, saya sendiri Fari, ada Harisma, ada Lintang, ada Citra, dan juga ada Kang Riki. Nah, sudah diisi, di scroll ke bawah, lalu diklik it's not meant for kids karena ini bukan anak kecil gitu ya. Lalu klik next. Di sini cukup klik next lagi saja. Klik next lagi saja karena nggak ada apa-apa. Nah, terakhir di sini kita klik public karena kita akan menyediakan tontonan untuk public, itu bukan untuk kita saja. Jika sudah selesai, klik publish di bagian kanan. Nah, di sini kalian tinggal menunggu. Oke. Approximately 10 hours later. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya teman-teman. Untuk kritik dan sarannya, silakan. Dari Ibu dulu boleh nih? Boleh, Bu. Ya,
Baik, terima kasih ya kelompok 8, Farid, Karisma, dan teman-teman yang lainnya. Penyajiannya sangat bagus sekali ya. Sudah mulai luas begitu ya dalam mengisi podcastnya, dan tidak monoton dalam bahasanya, diksinya juga lebih rileks. Ini lebih bagus dibanding yang kemarin-kemarin, karena memang ini ya tampil yang kedua ya. Nah, menurut saya ini sudah sangat cukup ya, sangat luar biasa sekali ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah Anda harus lebih teliti dalam materi-materinya kan, karena tadi itu banyak sekali rumusnya ya. Jadi ada yang pajak minus, harusnya dikurang dengan, ini ditambah dengan, kalau nggak salah tadi ada ya. Nah, itu tidak apa-apa ya, bukan konten yang kita bahas sekarang ya. Kalau dari segi penyajian sangat bagus sekali ya. Tapi kalau misalnya ada saran-saran dari rekan-rekan yang lain, silahkan biar lebih bagus ya. Enggak? Masih ada kelompok podcast yang lain enggak? Terima kasih Bu. Kayaknya udah nggak ada Bu. Ada ya? Cuman Baik. 2 aja kemarin, Dava sama ini. Iya. Oke, silakan barangkali ada yang lain, mangga. Komentar atau saran biar lebih bagus lagi. Mangga, persilakan. Lucu banget tadi suaranya Farid ya, bisa kayak gitu ya suaranya ya. Menggelegar saya teh. Nah, yang neng-nengnya nih suaranya bagus banget. Yang pertama tuh paling bagus itu yang pertama, yang siapa tuh? Saya ada teh yang pertama teh. Citra, Bu. Oh iya, Citra. Nah, itu kayak suara siapa ya? Saya kayak dengar Kak Ros gitu, atau siapa kayak pengisi suara kayak dubbing itu. Bagus sekali dan sangat luas, sangat halus, dan bagusan suaranya juga cukup bagus. Rekan-rekan yang lain boleh menambahkan, memberikan saran untuk masukan perbaikan atau komentar-komentar yang lain. Mangga, silakan. 3 deh, silakan. Oke, ayo. Ayo tuh, siapa? Fadil, ayo Fadil. Fadil mau ngasih saran atau komentar apa? Silakan Fadil. Gimana ya Bu? Tadi saya perhatikan, saya rasa cukup baik sih ya, standar sesuai podcast. Cuman saya rasa buat materi pembelajaran ekonomi memang kurang cocok saja dengan podcast, karena kan biasanya karakteristik dari podcast itu harus mendiskusikan ide secara bebas ya, bukan sesuai dengan hal yang sudah deskripsikan gitu, dengan terencana. Jadi saya rasa kalau diusahakan dengan podcast kurang cocok, tapi mengingat adanya limitasi harus menyampaikan materi tertentu sesuai kurikulum, sedangkan mau dipaksakan dalam bentuk podcast, saya rasa sudah cukup baik sih. Tapi itu limitasinya harus diakui, Bu. Ya begitu ya. Oke, ada lagi, silakan. Sudah cukup kayaknya ya. Mungkin yang diperbaiki itu adalah skenario ya. Nanti kalau Anda lebih bebas ya, maka Anda membuat skenario-nya, skenario kontennya. Kalau penyajian sudah bagus ya. Skenario kontennya mungkin yang lebih interaktif lagi begitu ya. Bisa berbentuk dialog gitu ya. Kemudian ada diskusi ya. Itu bisa lebih seru begitu ya. Nah, ada lagi? Kalau penyajian sudah oke, sudah bagus ya. Hari ini ada 1 kelompok atau 2 kelompok? Ada 2, Ibu. Oke, ada 2. Besoknya nanti keburu habis ya. Silakan kelompok yang 1 lagi, kelompoknya siapa ya? Langsung aja kali ya. Langsung aja, silakan. Langsung aja ke kelompok 9, silakan. Kelompok 9, Gali, Febri, udah pada siap. Diana, Amel. Langsung aja kali ya, Bu, videonya. Boleh. Gali, Febri, siapa lagi? Anggi. Saya, Bu. Anggi. Amel.
Amel teh apa nama lengkapnya Amelia? Amelia sama Diana. Sama Diana. Oke, tentang medianya pakai apa? Media interaktif quizzes, Bu. Oke. Evaluasi jadi ini ya. Kenapa, Bu? Mangga silakan langsung. Iya. Ini evaluasi jadi ya? Iya. Pakai quizzes. Ya, oke. Oke. Langsung aja ya, Bu, dibuka. Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Anggi, perwakilan dari kelompok 9 bersama keempat teman saya ada Febri, Diana, Amel, dan Galih. Media pembelajaran yang akan kami tampilkan adalah media interaktif menggunakan quizzes. Terdapat 2 video yang akan kami tayangkan, yaitu video penggunaan quizzes dan video tutorialnya. Baik, langsung saja video pertama saya share screen. Bisa nggak sih? Udah diizinin belum ya? Ya, screen bisa semuanya kok, Gi. Bisa. Oh, iya. Bisa, Gi. Sebentar. Sudah terlihat? Udah. Oh, salah, bukan yang itu. Bener, Gi, yang 7 menit dulu. Yang ini bener ya? Ini ya? Iya, benar. Oke, mulai ya. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan quizzes sebagai media pembelajaran interaktif untuk siswa. Langsung aja yuk kita simak videonya. Nah, pertama-tama kita buka Chrome atau Google yang ada di laptop kita. Kemudian buka link quizzes.com. Setelah link terbuka, kita bisa langsung login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Tunggu beberapa saat sampai akun terbuka dan akan muncul tampilan seperti ini. Sudah terlihat di sini beberapa fitur yang terdapat di Quizzes, tapi kita langsung saja masuk ke My Library. Nah, di sini sudah ada pembelajaran yang berisi materi dan kuis yang dimana sebelumnya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh kelompok kami. Untuk memulai materi dan kuis, bisa langsung klik ini. Kemudian di samping kanan akan muncul kode kuis yang akan kita share selanjutnya kepada siswa agar dapat bergabung ke dalam kelas. Sebagai ilustrasi contohnya, kelompok kami akan menjadi siswa dan bergabung ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran menggunakan kode tersebut. Di sini juga kita bisa lihat atau memantau siapa saja siswa yang sudah masuk ke dalam kelas. Setelah semuanya masuk, kita bisa langsung memulai pembelajaran dengan mengklik start dan materi akan segera muncul. Pada pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana keuangan tahunan pemerintah negara. Ya, Bu, kenapa? Nggak apa-apa, cuman suaranya agak bising. Oh. Anggi, coba Ya. deh share audionya juga. Gimana tuh caranya? Taruh. Share audio. Gimana, Ya, Mak? Angginya keluar dulu, share screen-nya dikeluarin dulu. Stop. Terus? Nah, share screen, pijit share screen, terus nanti di bawah ada
kotak yang share audio juga di situnya, checklist. Share show. Ini di mute ya? Ya, kamunya bisa di mute jadinya gitu. Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahun. Rincian APBN tersebut, pemerintah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan. APBN kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. 3 trilogi pembangunan ini sendiri merupakan sebuah realisasi dari teori tentang 3 fungsi fiskal, yaitu alokasi barang publik, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian. Adapun susunan APBN, yaitu yang pertama ada pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua belanja negara, yang ketiga keseimbangan primer, yang keempat surplus atau defisit anggaran, yang kelima pembiayaan anggaran. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan peraturan daerah masing-masing wilayah. Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah. Fungsi-fungsi dari APBD yaitu yang pertama fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam fungsi stabilitas. Adapun susunan APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Setelah materi selesai disampaikan kepada siswa, kita bisa langsung memulai kuisnya. Di sini ada 10 soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Lalu kita klik next. Dan kuis akan segera dimulai. Sekarang siswa bisa langsung mengerjakan kuis dengan waktu 30 detik per soal. Namun, jika semua siswa telah menyelesaikan satu soal, kita bisa melanjutkan ke soal yang berikutnya tanpa menunggu waktu 30 detik habis. Di sini juga kita bisa langsung melihat berapa skor masing-masing dari siswa.
Setelah kuis selesai dan siswa telah mengerjakan semua soal, akan langsung muncul skor akhir dari setiap siswa yang nantinya bisa langsung kita rekap sebagai nilai dari pembelajaran yang sudah berlangsung. Dan kita bisa mengakhiri pembelajaran. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan menggunakan kuisis sebagai media pembelajaran interaktif? Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang video tutorialnya ya, teman-teman. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat? Terlihat? Terlihat, Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya, Febri, dan teman-teman saya ada Amelia, Diana, Gali, dan juga ada Anggi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan cara pembuatan media interaktif dengan memanfaatkan situs Quizzes. Jadi buat kalian yang ingin membuat media pembelajaran yang menarik dan juga menghemat waktu, kalian harus nonton sampai habis ya, karena selain menghemat waktu, pembuatan media ini sangat mudah untuk diikuti dan juga tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Nah, pertama-tama kalian boleh buka terlebih dahulu Google yang ada di laptop kalian masing-masing atau Chrome. Nah, setelah itu kita akan masuk ke situs Quizzes. Kita akan pilih quizzes.com yang paling atas. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun, boleh mendaftarkannya terlebih dahulu. Atau jika kita sebagai siswa, kita bisa langsung masuk ke dalam kelas dengan mengklik enter code. Nah, karena di sini kita akan menjadi teacher atau guru yang akan memberikan media pembelajaran kepada siswa, jadi kita akan masuk sebagai teacher. Nah, teman-teman bisa daftarkan akun teman-teman terlebih dahulu, bisa menggunakan akun Google. Nah, teman-teman bisa masukkan akun yang teman-teman ingin pakai. Bisa menggunakan akun pribadi maupun teman-teman membuat email baru jika teman-teman ingin membuat suatu kelompok pembelajaran. Nah, setelah teman-teman sudah selesai mendaftar, teman-teman bisa pilih add a school. Kemudian kita pilih kalau kita adalah guru atau teacher.
Nah, setelah teman-teman sudah mendaftar, lalu masuk kembali ke Quizzes, sebagai pengguna baru kita akan melihat tampilan seperti ini, yang mana kita akan diarahkan untuk membuat pembelajaran dengan mengklik Create a Lesson. Nah, langsung saja kita klik Create a Lesson. Kemudian di sini teman-teman akan melihat tampilan sudah tersedia 3 slide yang mana ini dapat diisi dengan materi. Lalu kemudian di slide ketiga ini merupakan suatu pertanyaan yang pasti dapat dijawab dengan multiple choice, checkbox, fill in the blank, atau open-ended. Jadi pada konteks kali ini pembelajaran akan kita isi dengan materi terlebih dahulu, lalu di akhir akan kita isi dengan kuis. Nah, karena jika menggunakan kuisis yang tidak premium ini tidak bisa menggunakan tema, contohnya seperti ini. Tema-tema yang seperti ini tidak bisa digunakan oleh kuisis yang tidak premium. Sehingga jika menggunakan kuisis yang biasa atau tidak premium, kita hanya bisa menggunakan tampilan yang polos hitam seperti ini. Nah, untuk menghindari kejenuhan peserta didik atau siswa, jadi kita akan membuat slide materinya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita klik import slide. Klik PowerPoint di sini dan harus dibuat PowerPoint terlebih dahulu dan harus disimpan melalui format PDF. Jadi teman-teman terlebih dahulu membuat PowerPoint. Nah, ini kelompok 9 sedang membuat PowerPoint mengenai materi APBN dan APBD. Yang selanjutnya akan disimpan dengan format PDF dan diimport kepada aplikasi Quizzes. Teman-teman dapat membuat PowerPoint dengan semenarik mungkin agar antusias objek bisa tertarik. Nah, setelah PPT sudah dibuat dengan semenarik mungkin, kita klik export, kemudian create PDF. Dengan selanjutnya dengan diarahkan untuk menyimpan di mana file akan disimpan dan jangan lupa untuk memberi nama. Dan di sini diberi nama materi APBN dan APBD. Tunggu beberapa saat kemudian. Baik, di sini sudah bisa dilihat PowerPoint yang berisi materi sudah berbentuk format PDF, yang berarti sudah bisa mengimportnya di dalam aplikasi Quizzes. Kita kembali kepada Quizzes, kita klik PDF, kita pilih file yang sudah kita simpan di dalam folder dengan nama yang sudah kita beri sebelum kita save. Dan di sini kita beri nama PPT, APBN, dan APBD. Klik open. Nah, ini sudah terlihat slide yang sudah di PDF tadi. Akan segera dilakukan pengimportan slide-nya. Nah, ini sudah semua slide-nya yang tadi ada di PowerPoint. Langsung saja kita import dan tunggu beberapa saat untuk proses pengimportan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa PowerPoint yang tadi sudah kita susun
dengan materi yang sudah kita masukkan sudah ada di dalam aplikasi Quizzes. Nah, untuk slide yang tidak terpakai, kita klik delete slide di sebelah kiri. Nah, sudah terhapus. Nah, teman-teman, dikarenakan slide pertama ini tidak dapat dihapus, jadi di dalam slide pertama ini dapat digunakan untuk awalan atau pembukaan pembelajaran. Teman-teman bisa diisi dengan perkenalan atau dengan salam ataupun dengan apapun yang cocok dengan di awal pembelajaran yang ada di dalam materi ini. Nah, di sini gambar yang ada di dalam slide pertama ini akan diganti oleh logo UPI dan title yang akan digunakan ini akan kami ganti. Dikarenakan slide selanjutnya sudah berisi materi yang akan dijelaskan, oleh karenanya kita akan mengganti foto yang awal ini menjadi logo UPI. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk mengganti bacaan ini di sebelah kanan teman-teman bisa melihat ada title dan bisa diganti dengan tulisan yang teman-teman akan masukkan. Nah, jika sudah, teman-teman juga dapat isi teks di bawah yang akan terletak di bawah mata kuliah ini. Di sini saya akan menuliskan kelompok Nah, jika sudah, teman-teman juga dapat mengatur ukuran dari teks yang ada dan juga jenis teksnya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan melihat di slide-slide selanjutnya apakah sudah rapi. Nah, jika sudah, kita akan lanjut dalam pembuatan kuis. Nah, jadi sebelum teman-teman buat media pembelajaran ini, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan materi dan juga soal-soal yang akan dijadikan kuis. Di sini kelompok 9 sudah menyiapkannya dalam bentuk PowerPoint yang polos. Ini berisi materi dan kemudian kita membuat 10 soal untuk dijadikan kuis. Nah, jika sudah dipersiapkan, kita akan mengkopinya saja untuk dipindahkan ke Quizzes. Nah, ini kita sudah mengkopinya ke Quizzes. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan, dapat dimiringkan tulisannya seperti ini contohnya, bisa juga digarisbawahi maupun diganti warnanya seperti ini. Nah, karena di sini backgroundnya hitam polos,
Maka supaya jelas, maka kita akan menggunakan warna putih saja. Jika sudah, selanjutnya di sebelah kanan di pojok ada pilihan apakah kita akan membuat dalam bentuk multiple choice atau checkbox atau fill in the blank. Nah, di sini kita akan membuat dalam bentuk multiple choice karena soal yang kita buat atau yang sudah kita siapkan adalah pilihan ganda. Selanjutnya kita buat pilihannya yaitu ada perencanaan, otoritas, pengawasan, dan alokasi. Lalu kita masukkan di kolom yang sudah disediakan. Di sini sudah disediakan 4 kolom. Kita tuliskan saja pilihan-pilihannya. Nah, jika sudah ada 4 pilihan, lalu di bagian checklist ini kita klik jawaban yang benarnya. Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah otoritas. Maka kita klik checklist di otoritas. Nah, jika soal kuis yang pertama sudah selesai, teman-teman bisa lanjut untuk membuat soal kuis selanjutnya dengan klik add slide. Kemudian di sebelah kanan, teman-teman bisa klik multiple choice. Nah, seperti cadang tadi, kita masukkan saja soalnya, kemudian kita tambahkan juga pilihan-pilihannya di 4 kolom ini. Setelah itu checklist di pilihan yang benar. Nah, teman-teman, di sini proses pembuatan kuisnya sudah selesai. Kami kelompok 9 membuat 10 soal kuis yang akan dijawab oleh peserta didik jika sudah membaca materi-materi di atas. Nah, pada fitur pembuatan kuis ini kita juga dapat menentukan waktu dalam untuk menjawab kuis tersebut. Nah, di sini pilihannya ada 5 detik sampai 15 menit. Nah, karena di sini soal pilihan ganda dan jawab cepat, jadi untuk setiap soal itu bisa kita buat 30 sampai 60 detik. Nah, contoh soal nomor 10 ini pertanyaan singkat, kita pilih dulu 30 detik. Tapi untuk soal yang agak rumit, agak panjang, soalnya seperti nomor 2 ini, nomor 3, kita berikan waktu 1 menit 60 detik. Ya, jika sudah, kita cek lagi nih slide-nya, urutannya, susunannya, apakah sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Oh, di sini kita ada bagian penyusun. Kita pindahkan ke slide paling akhir. Kita pindahkan ke slide paling akhir. Ya, sudah. Setelah susunannya sesuai dengan yang kita inginkan, sudah rapi, kita klik di pojok kanan atas publish. Selesai. Di sini kita untuk pembuatan lessonnya sudah selesai. Teman-teman juga bisa mengedit nama dari lesson kita kali ini. Ya, karena ini masih bawaan namanya. Ya, kita klik edit. Loading. Di sini masih bawaan ya, teman-teman. Namanya kita edit name. Kita hapus dulu. Kita ubah menjadi
media pembelajaran kita kali ini sesuai materinya APBN dan APBD. Save, publish lagi. Nah, sekarang sudah terganti sesuai materi kita kali ini, APBN dan APBD. Kemudian untuk pengaplikasiannya, kita klik Start a Live Lesson. Present. Nah, di sini peserta didik diarahkan untuk masuk ke link joinmyquiz.com dan kita bagikan kodenya kepada siswa. Kita bagikan ke siswanya, lalu siswa login dengan kode ini. Jika sudah, dapat dilihat juga partisipannya di sini, jumlah siswa yang hadir. Dan kita memulainya. Start. Untuk proses pembelajarannya, teman-teman dapat lihat di video pembelajaran yang akan kami buat. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga materinya bermanfaat dan berguna. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, dari teman-teman atau dari Ibu ada kritik dan sarannya? Dari Ibu sendiri sudah cukup. Silakan, ada yang lain tidak dari teman-temannya? Sama sepertinya ya, Anggi, ada teman-teman juga karena oke, kata Jamal ya. Sudah cukup karena memang kuisis memang seperti itu ya. Memodifnya itu ya, cukup sampai di situ juga sudah oke ya. Baik, karena waktu juga minggu depan masih ada presentasi. Bu Ai, masih ada nggak? Sudah Ya? selesai, Bu. Ya? Sudah selesai semuanya. Oh, sudah selesai ya. Baik, kalau sudah selesai kita ada sedikit penambahan atau pemantapan atau ada beberapa pengumuman ya mengenai kelanjutan sisa dari waktu perkuliahan kita. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih atas produk-produknya. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Nanti UAS-nya saya berunding dulu dengan kelompok kelas sebelah ya biar lebih sinkron seperti itu. Pada intinya adalah UAS itu berorientasi kepada, karena mata kuliah ini orientasinya adalah produk untuk media pembelajaran. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinlah untuk perkuliahan hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. SS dulu. Oh iya, Bu. Oh iya. Ai, SS dulu ya, sebagai absennya ya. Silakan. Mungkin teman-teman yang pakai laptop minta tolong. Boleh sama aku, Ai? Ya. Bentar, Anggi. Oke. Hai guys, on cam. Terapi dulu. Slide 2 nih masih pada off cam. Inka, Lintang, Salma, Ayu, Andita, Amel, Dera, Amara, Syifa,
DSS aja kali ya. 1, Ya, silahkan DSS saja. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih ya, segar-segar semua, sehat-sehat semua. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, semoga kita Alhamdulillah. sehat sampai masa ini berakhir dan populernya berakhir ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, ini podcastnya nih. Gitu, 1-4. Close the door. Gitu dong, Desra. Mendedor.